the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Haleluya, shalom, shalom. Shalom, haleluya Pak. Selamat pagi kepada setiap hamba Tuhan yang hadir di sini di pagi waktu Amin. hari ini. Ya, terima kasih untuk memberi kesempatan ini sekali lagi kepada Bapak Surbakti dan Ibu Liana. Ya, terima kasih kepada hamba-hamba yang lain juga yang hadir di pagi hari ini. Okey, terlebih dahulu, saya minta maaf juga kerana saya tidak sempat untuk update ya sebab terlalu sibuk sini dan sana, tidak dapat terlebih waktu seperti Bapak minta untuk tema dan setiap perkataan itu senang. Tetapi saya pula janji tetapi sudah beberapa kerja yang harus saya lakukan pada waktu itu. Oleh itu mungkin yang akan datang nanti saya akan persiapkan segalanya dengan awal. Dan tanpa melengahkan waktu ya, apa yang sedang hari ini kita nak dengarkan itu adalah salah satu topik tajuk yang paling kita semua memerlukan pada waktu ini, iaitu tajuknya adalah murid yang memuridkan. Amin. Haleluya. Amin. Pada waktu sekarang, zaman sekarang ini, ramai sudah melupa untuk memuridkan murid-murid mereka. Mereka hanya setakat ingin melihat mereka sebagai jemaat-jemaat di dalam gereja mereka, tetapi sudah melupakan tanggungjawab yang terpenting sekali yang telah diajar oleh Bapa Yesus Tuhan kita. Sebab Yesus bukan hanya membawa setiap orang yang dia panggil ya, kesemuanya 12 orang pada waktu itu, bukan setakat dipanggil hanya untuk mengikut dengan Yesus, tetapi yang penting sekali Yesus pada mulanya melakukan, ya, kalau kita membaca di dalam Alkitab memang sudah ada. Dia memanggil mereka bukan hanya untuk menjala ikan, tetapi untuk menjala manusia. Ya, so kita memang sudah banyak kali sudah baca tentang perkara tersebut. Ya, kita boleh baca di Matius pasal 4 ayat 19. Boleh seorang baca? Matius pasal 4 ayat 16 ya? 19. 19. Oke. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Demikian. Amin. Haleluya. Yesus berkata kepada mereka yang mengikuti Yesus, yang telah dipanggil oleh Yesus. Pada mulanya Yesus nampak ada 2 orang di sana. Yesus terus mengatakan kepada mereka, "Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia."
Tak perlu kamu lagi melakukan kegiatan yang setiap hari yang kamu lakukan, rutinitas yang kamu lakukan selalu. Ini mungkin akan nampak sebagai keuntungan kepada kamu kerana kamu hidup di dalam dunia ini sebagai seorang yang biasa. Tetapi saya akan mengajar kamu untuk bagaimana kamu menjadi penjala manusia, di mana ia bukan saja setakat di dunia ini, tetapi ia akan menjadi berkat bagimu dunia yang akan datang. Ya, Yesus memberikan satu penjelasan yang tepat, ya, yang straightforward dikatanya, ya, yang terus menerus kepada poin. Ini yang kita harus belajar di sini kerana Alkitab bilang ya, kita semua adalah anak Tuhan. Tetapi kita juga adalah anak yang perlu membuat kerja yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Padahal kebelakangan sudah banyak lama, setiap jemaat yang ada di dalam berbeda-beda gereja, mereka hanya terfikir, yaitu kerja kami adalah datang ke gereja, duduk, bangun, bila disuruh bangun, bangun, disuruh duduk, duduk, disuruh tepuk tangan, ya, disuruh goyang-goyangkan badan sikit, akan bergerak sikit, kalau tidak ada yang berdiri seperti tiang batu konkrit, ya, tidak akan ketawa, tidak akan senyum, ya, semuanya menjadi macam robot, ya. Tetapi mereka terfikir hanya datang ke gereja hanya untuk melakukan rutinitas tersebut. Tetapi mereka tidak pernah tahu selain dari itu. Itu adalah permulaan. Itu adalah permulaan. Ya, seperti seorang anak kecil yang pergi masuk ke kindergarten, ya. Seperti sekolah yang pertama, prasekolah, ya, boleh dipanggil. Ya, kindergarten, belum pergi ke sekolah lagi, dia belajar sesuatu pada permulaan. Itu adalah level pertama Christianity. Tetapi ramai 90% di dalam dunia ini masih lagi berdiri di tahap itu dan tidak mau bergerak ke level kedua dan ketiga. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, ya, saya ingin, ya, memberi semangat kepada setiap hamba yang ada di sini agar marilah kita bersatu belajar untuk memiliki tingkah laku yang lain, tingkah laku yang berbeda. Berbeda maksudnya berdiri ke arah yang lebih menguntungkan bagi kita dan setiap orang yang mengikuti kita. Ya, menguntungkan maksudnya kita bukan harapkan sesuatu yang ada di dalam dunia, tetapi kita menguntungkan itu maksudnya adalah ke arah Tuhan. Ya, apa yang telah Tuhan sediakan untuk kita semua. Marilah kita sedia untuk mengambil tempat-tempat itu. Ya, yang penting sekali, ya, kita tengok 90%, ya, ke atas mereka masih lagi tidak sadar diri. Mereka ingatkan hanya datang ke gereja, melakukan segala apa yang telah Tuhan katakan, pergi ke gereja, kamu dengar khotbah, kamu menyanyi bersama-sama, kamu menangis bila berdoa, doa saja. Ada yang tidak berdoa, tidak tutup mata. Mereka hanya buatkan waktu itulah mereka tengah telefon, ya. Waktu itulah mereka pergi keluar. Ya, saya boleh nampak beberapa gereja yang saya pernah pergi, ya. Semasa pendeta sedang berkhotbah di dalam, bertungkus lumus dengan begitu, tetapi mereka sibuk duduk di bawah itu, ingatkan sedang mengambil nota, tetapi sebenarnya tidak nota. Mereka tutupkan sound, tutupkan suaranya, dan mereka tengah chatting, mereka buat WhatsApp, mereka buat segala sesuatu. Ada juga yang lebih teruk, sudah keluar, duduk di tepi tangga, duduk di mana-mana tengah chatting, live chat. Ya, saya boleh nampak ramai begitu di luar sana.
tetapi menggelar sebagai seorang yang mengikut Yesus. Mereka diberi tanggung jawab kepercayaan seperti mereka membuat worship leader, ya. Mereka worship leader, mereka pemain music, ya. Mereka adalah ushers, mereka adalah di tempat-tempat yang telah diberikan setiap kerja yang perlu dilakukan untuk Tuhan, tetapi mereka melakukan dengan tidak takut akan Tuhan. Mereka memberi kepentingan kepada diri sendiri, tetapi bukan kepada Tuhan. Ya, siapakah salahnya? Kepada siapa kita nak salahkan perkara ini? Kalau kita lihat daripada sebelah sudut satu lagi, hamba Tuhan melakukan yang terbaik. Dia selalu memperingatkan mereka, ya, waktunya terdekat untuk Tuhan datang. Siap sedialah kamu, lakukanlah yang terbaik. Hamba Tuhan lakukan. Dia memperingatkan selalu. Tetapi sebelah lagi, mereka tidak dengar. Ya, mereka melakukan segala aktivitas mereka, tetapi mereka mengatakan apa? Oh, saya pun datang ke gereja loh. Ya, saya pun duduk bersama Anda semua. Saya pun melakukan rutinitas yang perlu. Tetapi kalau kita tanya kembali kepada dia, apakah lagu ketiga yang sudah dinyanyikan, apakah dia hari ini khotbah mengenainya? Boleh tak kamu elaborate, kamu berikan saya ringkasan khotbah? Tidak dapat beritahu, ya. So artinya mindset ada di mana? Di manakah hati kamu? Alkitab bilang, ya. So dengan tajuk murid yang memuridkan, itu bukan saja untuk jemaat, tapi khususnya untuk hamba-hamba Tuhan, untuk setiap orang yang ada di dalam sini, ya. Kita mempunyai tanggung jawab loh, ya. Kita mempunyai sesuatu yang lebih besar yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita baca lagi satu ayat, yaitu Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 5, ya. Yang kita selalu tahu ayatnya. Boleh Ibu baca? Yohanes 15 ayat 1 sampai 5 yang berjudul pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian. Haleluya. Dengan terang sekali, kalau kita membaca ini, pernah kita banyak kali kita membaca firman, yaitu ayat Alkitab ini selalunya, ya, di mana Yesus berkata, ya. Tetapi setiap kali kalau kita membaca ayat firman ini, kita selalu boleh mendapat wahyu ataupun firman berkenaannya yang baru, ya, selalunya baru. Oke, daripada apa yang kita baca, Tuhan telah mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa akulah pengusahanya. So artinya adalah setiap ranting adalah kita semua, ya. Kita semua adalah ranting-ranting, ya, yang tidak berbuah akan dipotongnya oleh Bapa Yahweh, pengusaha, ya. So setiap itu ranting juga yang berbuah haruslah dibersihkan supaya banyak lagi berbuah, ya. So artinya kalau kita lihat dua-dua perkara itu, Tuhan mengatakan dengan terus-menerus
kepada semua orang yang mendengar, yaitu yang tidak berbuah akan dipotong dan akan dibuang ke dalam api, ya, untuk dibakar. Tetapi kalau yang berbuah juga harus dibersihkan. Kerana dibersihkan itu barulah akan berbuah lebih banyak. Ya. So dia dibersihkan kerana ada juga yang datang menutupi daun-daun tersebut, rantingnya tersebut, ada lalang datang, ada apa-apa saja yang datang menutupinya. Ya, perlu dibersihkan. Dahan-dahan yang mati, ranting-ranting yang mati, semua harus dibersihkan. So artinya kita berada di bahagian yang kedua, yaitu kita adalah anak-anak yang umpamanya rantingnya berbuah, kita harus dibersihkan. Dibersihkan dengan cara, maksudnya apa? Setiap kali di firman, bukan hanya kita berdiri atas firman saja. Waktu firman saja kita hanya tekankan anak-anak atau jemaat-jemaat untuk berubah, tetapi kita secara personal kita harus juga memberi kepada mereka impak yang luar biasa. Kita harus memberikan mereka semangat. Kalau mereka melakukan perkara yang tidak betul, kita harus memberi teguran, ya. Itulah kerja kita, ya. Harus memberi teguran, harus menunjukkan jalan yang baik, harus menegakkan mereka, katakan kepada mereka dengan terus, kamu jangan bermain-main, ya. Kamu boleh bermain dengan sesiapa pun di dalam dunia ini, tapi bukan kepada Tuhan, ya. Itu menimbulkan segala masalah yang kamu tidak pernah melihat, ya, ataupun tidak pernah mendengar. So di sini kita sebagai murid yang memuridkan, ya, murid yang memuridkan, perlulah satu lagi yang saya perlu bawa, sebab dengan tajuk murid yang memuridkan ini tidak boleh dikhotbah ataupun difirmankan dengan waktu yang diberikan secara ringkas. Ia adalah satu topik yang paling besar. Dia mempunyai tahap demi tahap, ya. Begitu banyak tahap, ya. Ini perlu dijalankan dengan di dalam waktu diberi kesempatan untuk seminar, ya. Baru level by level kita boleh finish. Kita boleh habiskan topik tersebut. Tetapi dengan ringkas saya mengambil beberapa poin saja yang penting untuk kita lihat pada pagi ini. Okay, so sama juga, ya, lagi satu perkara yang saya ingin ditekankan di sini, yaitu kita juga adalah umpama, ya. Umpama seperti kita boleh mengambil tadi tentang pokok ataupun ranting, ya. Saya ingin membawa satu pandangan, ya. Kalau kita ada betul words kita boleh tunjuk di sana, tetapi saya tidak siap lagi, ya, untuk menunjuk. Okey, tetapi saya hanya membawakan satu gambaran, ya, untuk di depan anda. Bayangkan ada satu pokok dan pokok itu di tengah itu adalah Tuhan, ya, di tengah. Dan ia dibahagikan kepada 4 bahagian, ya. Dan di bawahnya adalah akar. Benar atau tidak? Sebab akar itulah penting untuk pokoknya berdiri. So Yesuslah akar dan Yesuslah pokok tersebut. Dan kita adalah ranting seperti apa yang firman Tuhan mengatakan, ya. So untuk level dia kalau dibahagikan kepada 4 bahagian, saya ingin mengatakan, ya, dalam 4 bahagian itu mengatakan salah satu bahagian itu dia mempunyai 4 jenis formasi, ya. Kalau dibahagikan kepada formasi. Formasi yang pertama saya ingin menamakan adalah formasi pengajaran, ya. Formasi pengajaran. Okey. Untuk apa pengajarannya? Ya. Orang boleh menanya, mengapa formasi itu untuk mengajar? Okey. Formasi pengajaran ini adalah untuk kita lebih mendalam mengenal Tuhan. Amin. Lebih mendalam mengenal Tuhan yang kita sembah, ya. Tanpa mengenal Tuhan,
bagaimanakah kita nak menyembah dia. So harus kita mempunyai satu pengajaran ya dalam Kristus, dalam Alkitab ya. Kita perlu pergi mendalam. Bila kita pergi masuk ke dalam, kita akan belajar lebih mendalam. Dan untuk ini kita tidak boleh menggunakan dengan kekuatan diri sendiri kita ataupun kepandaian minda kita, ataupun kita boleh berkata, oh saya sudah belajar sampai diploma, degree, doctorate, saya ni master, saya sudah lebihi daripada profesor dengan apa tuh? Apapun yang kita belajarnya, ia tidak mampukan untuk kita memahami segala sesuatu yang dikatakan di dalam Alkitab. Amin. Untuk memahami ini, kita hanya memerlukan Bapa Roh Kudus. Amin. Dialah segala-galanya bagi kita. Ya. So, ini tidak berkenaan langsung dengan apakah yang kita sudah belajar ataupun kita sudah mengatakan SD ataupun apa ya, kita sudah mahasiswa ataupun apa, itu bukan penting. Yang pentingnya, adakah kamu kudus? Adakah kamu mendengar apa yang perintah Tuhan mengatakan dan mengikuti segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pengajaran. Bila kita lakukan ini semua, kita selalu berdoa, ya, pasti Tuhan akan membuka jalan untuk kita belajar lebih mendalam. Ini adalah salah satu formasi pengajaran untuk mengenal Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, formasi yang kedua saya ingin mengatakan adalah formasi spiritual. Ya, harus kita mengenal dulu, baru kita boleh masuk ke dalam spiritual. Ya, so spiritual ini adalah untuk apa? Ya, ada yang tanya soalan begitu, mengapa perlu dia ada spiritual? Ya, ada banyak poin-poinnya, tapi saya ambil satu poin saja, sebab kalau poinnya banyak saya terangkan tidak mencukup masa. Ya, saya mengambil salah satu poin saja untuk meringkaskannya. Formasi spiritual itu mengapa harus ada di dalam hidup kita? Ya, untuk yang kedua, sebab melalui spiritual itu kita dapat memahami bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan. Amin. Yang pertama mengenal Tuhan. Yang keduanya adalah untuk mengasihi Tuhan. Amin. Sebab Tuhan ingin kita mengasihi dia. Tetapi dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Kerana itulah dia memberikan nyawanya yang suci. So, dia ingin kembali untuk melihat, saya sudah melakukan tanggungjawab saya. Adakah kamu melakukannya? Amin. Ini menjadi satu persoalan kepada kita semua. Adakah kita melakukan dengan jujur dan ikhlas, taat dan setia, atau takut akan Tuhan? Amin. Inilah self check-up yang harus kita lakukan setiap hari sehingga nafas terakhir kita. Amin. Okey, yang ketiga, ya, yang ketiga adalah formasi karakter. Ya. Yang ketiga adalah formasi karakter. Ya. Mulanya dari formasi pengajaran, mengenal Tuhan, formasi spiritual, mengasihi Tuhan, formasi karakter pula, ia mencerminkan Tuhan. Haleluya. So ini penting loh. Kerana apa? Tuhan kata dia mencipta manusia kita ini adalah dengan image-nya sendiri. Artinya image-nya sendiri seperti apa Tuhan ada, Tuhan menciptakan kita. Dan bila kita tengok diri kita sendiri, inilah rupa Tuhan. Amin. Itu maksudnya. Ya. So kita boleh tanya, oh Tuhan ini putih, hitam. Itu bukan masalah. Amin. Dia adalah segala sesuatu. Haleluya. Ya. So yang pentingnya adalah kita dicipta di dalam image Tuhan. Artinya bila kita dicipta di dalam image Tuhan, dia percaya loh. Kerana itu dia mencipta dalam image dia.
Mengapa dia tidak mencipta manusia di dalam salah satu binatang ataupun makhluk yang dia pernah cipta di dalam dunia ini? Mengapa dia tidak meletakkan kita dalam salah satu kategori tersebut? Mengapa dia mencipta dia mengikut image dia? Dan bila dia berkata dia mencipta dengan image-nya, dia berkata bukan seorang. Dia bercakap dengan siapa? Tuhan Allah, Yahweh, dia sendiri Yesus, dan dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita. Di sana kalau kita baca dengan jelas, dia bukan saya, dia bukan katakan saya, tetapi dia katakan di sana, marilah kita ya mencipta manusia dengan image kita sendiri. Amin. So kita kena faham ayat tersebut itu. Artinya mereka bertiga ada di sana. Haleluya. So image formasi karakter ini mencerminkan Tuhan. Haruslah mencerminkan Tuhan. So dengan cara itu kita membuat Tuhan bergembira. Amin. Sebab apa yang mencerminkan Tuhan itu bila melakukan segala kehendak Tuhan, ia membuatkan Tuhan gembira. Ia membuatkan surga bergembira. Ya, adakah kita melakukannya? Itu salah satu tanda tanya. Amin. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak rohani, adakah kita melakukannya? Itu penting. Yang keempat, di dalam pokok tersebut, ya, adalah formasi. Yang terakhir adalah formasi pelayanan. Amin. Itu penting. Ya. Mengapakah formasi pelayanan itu penting? Oke. Formasi pelayanan itu penting. Kerana apa? Kerana untuk melayani Tuhan. Amin. Untuk melayani Tuhan. So, daripada mula saya ingin mengatakan, yaitu formasi pengajaran adalah untuk mengenal Tuhan. Formasi spiritual adalah mengasihi Tuhan. Dan formasi karakter adalah untuk mencerminkan Tuhan. Dan yang keempat adalah formasi pelayanan adalah untuk melayani Tuhan. Okey, bila empat ini bergabung di dalam kita, itulah yang menggambarkan Yesus sebagai pokok dan kita menjadi ranting yang berguna, ranting yang berbuah, ya. Dan Yesus menjadi akar dan pokok yang kuat, ya, yang teguh, dan disitulah bila empat-empat ini bergabung sekali di dalam kita, kita dapat menghasilkan buah yang lumayan. Ini penting. Okay, ini rahsianya. Mengapa kadang-kadang kita melihat kita ini mengatakan anak Kristian tetapi tidak dapat mengikuti segala apa yang telah Tuhan rancangkan? Kerana kita tidak berdiri di dalam formasi yang telah Tuhan aturkan. Kita melakukan formasi kita sendiri, pemahaman kita sendiri, pendirian kita sendiri. Kita kebanyakan masa adalah egois. Ya. Kita mempunyai ego sendiri, pendirian sendiri, kekerasan hati sendiri. Oh, saya tidak boleh mendengar ini, saya boleh mengikut ini, tetapi ini tidak boleh. Ya, kekerasan hati. Melakukan segala sesuatu mengikut kehendak kita sendiri. Bukan kehendak Bapa. Bila kita berdiri begitu, bagaimanakah Tuhan boleh bercakap dengan kita? Kita hanya menipukan diri kita. Ya. Kita menipukan diri kita sendiri dan berkata yang Tuhan sedang bercakap dengan kita. Tidak loh. Kita harus sedar. Hamba Tuhan. Ya. Tuhan memberikan kerja yang begitu berat sekali. Yo. Kita bukan untuk dunia ini. Kita untuk dunia yang akan datang. Kita akan siapkan setiap orang untuk membawa ke hadapan. Itulah kerja kita. Tetapi apakah yang kita sedang berlakukan? Kita selalu mengatakan satu. Oh, ini adalah kerja hamba Tuhan loh. Ini adalah kerja pastor. Ini adalah kerja reverend. Ini adalah kerja-kerja bishop. Ini adalah kerja setiap orang yang dikenal seperti 5 ministry ya, seperti cikgu, ya, teacher, ya, prophet, apostle, ya, pastor, ya, bermacam rasul lah apa. Ini adalah tanggung jawab mereka, bukan kami. Kami hanya datang setiap minggu, duduk,
bangun, tepuk bila disuruh, ketawa bila disuruh, kalau tidak duduk diam. Kami hanya memanaskan kerusi saja. Haleluya. Adakah ini perangai kita? Adakah ini perangai budak-budak kita, anak-anak kita? Kita harus mengawasi. Bukan ini akan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Ini menyakitkan hati Tuhan. Adakah kita sadar atau sadar tentang perkara ini? Kita perlu mengambil nota tentang ini. Sebab waktunya adalah limit. Ya. Terbatas. Tuhan datang. Adakah kita boleh memberi gambaran, kita boleh memberi kepada Tuhan jawapan. Tuhan, saya sedia loh. Ini dia saya Tuhan. Saya datang bersama berapa puluh, berapa ratus murid yang telah Tuhan berikan kepada saya. Inilah jumlahnya. Boleh kita tunjukkan kepada Tuhan. Ya. Kita tidak boleh berdiri di depan dia pada waktu itu. Dengan satu soalan kalau Tuhan tanya itu pun kita tak mampu menjawab. Saya beri kamu 24 jam sehari. Berapa jam yang kamu berikan kepada saya? Macam mana kita nak hitungkannya? Ya. 8 jam untuk tidur. Ya, 8 jam untuk kerja. Berapa jam untuk kita chatting dekat phone? Berapa jam kita menggunakan phone ponsel dengan apa tu internet dengan apa segalanya? Berapa jam kita ngomong-ngomong dengan orang-orang lain yang berdekatan dengan kita dengan apa? Bukannya semua tentang firman Tuhan. Kebanyakannya adalah duniawi. Ya. Kita membazirkan segala sesuatu. Berapa banyak masanya untuk berduduk, makan sini sana, minum di sana sini. Ya. Kalau kita kira semua itu, berapakah masanya yang kita memberikan kepada Tuhan? Menjadi hitungan yang paling kecil sekali waktu untuk Tuhan. Kadang-kadang tidak ada masa langsung. Dan kita pula berani memberikan satu jawapan, Tuhan, saya tidak mencukupi 24 jam Tuhan, bolehkah tambahnya waktu? Ya, ada orang yang bilang begini loh. Tak sadar. Ya. So sebagai murid yang memuridkan, ya, kita harus Alkitab membilang kepada kita. Okey, saya nak pergi dengan cepat lagi, ada beberapa poin ya. Boleh tak baca untuk saya, Ibu, iaitu di Kolose pasal 2 ayat 7. Boleh? Kolose pasal 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Ya. Di sini sudah menjelas sekali ya firman. Ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan bukannya di dalam dunia. Ya. Dan dibangun di atas Dia dan bukannya di atas dunia. Ya, ramai yang membangun diri mereka dan berakar di dalam dunia ini dan bukannya di atas Tuhan. Ya, itulah menjadi masalah mereka, kerana itulah mereka berpenyakit. Ya, macam-macam penyakit. Okey, satu hilang, satu tumbuh. Satu lagi hilang diubati, satu lagi yang muncul. Ya. Kerana apa? Dia tidak berakar di dalam Tuhan. Itu rahsianya. Kalau Tuhanlah, di atas Tuhanlah kita menjadi berakar, mana boleh penyakit datang dekat kita? Mana boleh musibah berlaku ke atas kita? Mana boleh kemalangan boleh berlaku? Mana boleh kemusnahan boleh berlaku? Karena Tuhanlah segalanya bagi kita. Dia tidak akan membenarkannya. Kalaupun dia membenarkan sesuatu, adalah untuk mengajar kita. Untuk memberi kita ke level yang seterusnya. Dia mau tengok iman kita bagaimana. Adakah kita ini seperti siput-siput. Kena sikit, terus hilang. Menyorong. Adakah kita itu begitu? Ataupun kita ini seperti apa? Boleh diberi contoh. Ya. Kita ini kepada seperti apa?
semakin hari kita berdiri dengan teguh. Ya, seperti seorang laskar yang berani. Ya, berapa banyak masalah dia melalui dalam kehidupannya, dia tetap teguh. Ya, kita boleh di Malaysia kita panggil komodo ya. Komodo. Ya, komodo di Indonesia pun ada komodo. Ya, mereka berani merintangi hutan dengan sebilah pisau saja. Ya, mereka boleh melakukan hidup di dalam hutan itu berlama. Ya, mereka harus belajar bagaimana menyeberang ataupun hidup di sana. Kita ini pun adalah laskar untuk Tuhan. Adakah kita sedia? Di sini dikatakan dengan begitu ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Bukan saya kata, Alkitab berkata begitu ya. Yang telah diajarkan kepadamu sudah selama ini sudah diajarkan begitu kepada kita. Adakah kita ini bertambah teguh ataupun bertambah lemah? Ya, perlu kita tanya diri kita. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, setiap hari kita bersyukur atau setiap hari kita meroyan. Tahu meroyan? Ya, tahu ya, arti meroyan di Malaysia ya. Meroyan maksudnya di Malaysia dikatanya dia hanya sebut saja segala negatif dekat setiap orang. Ya, saya tidak tahu dekat Indonesia kita bilang apa ya? Bersungut-sungut ya. Bersungut-sungut ya. Di sini Malaysia kita boleh nampak ya, ada orang yang mulutnya tidak akan berhenti-henti begitu Ibu. Ya. So itu bukanlah kita ya. Kita hanya setiap masa kalau kita melalui percobaan ya, kita belajar loh. Kita waktu itulah kita harus mengawal. Ya, setiap waktu kita harus mengawal mulut dan hati dan diri kita. Dan waktu itu lebihlah kita perlu mengawal. Sebab itu adalah waktu percobaan kita. Ya, di sana Tuhan melihat kita loh, bagaimana kita reaksinya. Right? Okay. Dan ada beberapa ayat, tetapi saya akan beri satu atau dua untuk dibaca, ya, ataupun saya akan membacanya. Yohanes, ya, mari kita mengambil Yohanes pasal 15 ayat 10, di mana kita semua tahu ayatnya. Ya, Yohanes 15 ayat 10, di mana saya membacanya. Anda boleh mengambil nota kalau boleh. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Haleluya. So dengan jelas Yesus mengatakan ini. Jikalau kamu menuruti perintahku. Apa yang dikatakan? Segalanya adalah perintah. Perintah kasihnya. Ya. Bila kita tinggal di dalam perintahnya, kamu akan juga tinggal di dalam kasihku. Ya. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Karena Yesus terlalu kasih dengan Bapaknya, menuruti perintah segalanya, Bapa mengasihinya lebih dari apapun. Amin. So seperti itu juga kita pun harus belajar. Ya. Bila kita menuruti perintahnya, Tuhan Yesus mengasihi kita lebih dari yang lain. Amin. Ya, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tetapi bila mengikut perintahnya, dia mengasihi lebih daripada yang tidak mengikuti. Amin. So kita harus belajar loh. Dia Bapa kita. Amin. So seperti itu juga ya dalam contoh yang saya berikan tentang pokok ya. Oke, ada satu lagi ayat yang selalu kita tahu, kita belajar banyak kali di Mazmur ya, yang setiap orang pun tahu ya, hamba Tuhan pasti tahu, yaitu di Mazmur 1 ayat 3 ya. Dikatakan begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya.
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ini adalah bagi kita yang mengikuti kehendak Yesus. Ya, apa saja yang kita lakukan bila kita melakukan kerja Tuhan, ya pasti berlangsung, berlaku, berhasil. Amin. Ini penting. Ya, bila kita membaca itu, kita ini ditanam di tempat mana? Cek diri kita sendiri, di manakah kita ditanam? Adakah kita ditanam seperti apa yang Alkitab memberitahu kita ditanam di tepi aliran air, ataupun di tempat tanah yang gersang, tanah yang kering, tanah yang batu bata, tanah yang bertumbuh dengan duri-duri, ataupun sebagainya yang ceting. Ya. So ini adalah umpama yang kita harus belajar. Dan yang paling penting sekali sebelum saya nak habiskan, ya saya tidak boleh bawa lagi panjang sebab ramai nanti akan pergi ke gereja, pergi ke kerja sebentar lagi. Ya, saya memahaminya. Dengan singkat, saya ingin mengatakan ataupun memberi satu nota yang penting sebelum saya menutupi, yaitu faktanya adalah kita semua tahu Yesus sebelum disalibkan, ya, dia didera dengan pelbagai cara. Salah satunya adalah dipukul, ya, dengan apa? Apa yang dipanggil di Indonesia dengan apa tuh? Cambuk ya. Cambuk, ya, dicambuk, bukan dirotan ya, dicambuk, ya. Oke, dicambuk. Berapa kalinya Ibu dicambuk? Ayo, berapa? 39. 40 kurang 1 kali. Iya, betul. 39. Ya, 40 kurang 1. 39 kali dicambuk, ya. Itu amat besar, amat dalam. Ya, tidak ada seorang pun dalam istri yang terima begitu. Sekarang saya nak menanya lagi satu, ya, sebagai kita ni hamba Tuhan, kita ni adalah murid Tuhan. Adakah kita sadar, ya, sebagai kita murid-murid Tuhan, ya, berapa kalikah sebutan murid yang dikatakan di dalam Perjanjian Baru? Ada siapa tahu? Berapa kalikah disebutkan di Perjanjian Baru? Pernah kita baca? Sebab ada ramai yang mengatakan kepada kita, ya, kita pernah dengar kan? Tanya soalan ini kepada mereka, ya. Kalau ada yang bilang kepada kita, saya sudah baca 5 kali loh, saya sudah baca 10 kali loh. Oh, saya dalam 1 tahun 20 kali baca loh Alkitab. So orang-orang yang terlalu tinggi kan dia punya ini, tanya dengan dia, ya, berapa kalikah di Perjanjian Baru tulisan murid diperkatakan, ya. Oke, saya ingin memberi notanya begini, boleh tulis, ya, agar Anda boleh go through bila ada masa. Perkataan murid disebutkan di Matius 73 kali. Ya. Di Markus disebut 46 kali. Di Lukas 37 kali. Di Yohanes 78 kali. Dan di Kisah Para Rasul 28 kali. Ya. Ini artinya kita lihat di dalam 4 yang pertama, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, adalah diulang murid itu banyak kali. Selepas Yesus, mereka di Kisah Para Rasul sudah berkurangan 28 sahaja, ya. Tetapi pada waktu itu semua mereka aktif banget, ya, mereka aktif banget. Okey, sebelum saya menutupkan, ada juga lagi beberapa ini, berikan saya 5 minit saja. Okey. Satu soalan, ya. Saya ingin menanya, tapi kalau Anda boleh tulis juga dan Anda boleh menyampaikan ataupun boleh buat research.
apa yang terjadi dalam kelompok kecil Yesus? Ya, ini perlu kita fikir. Ya, kelompok kecil Yesus itu hanya terkandung 12 orang murid dan Yesus sendiri, 13 orang kesemuanya. Ya, so apa yang berlaku, apa yang terjadi dalam kelompok kecil Yesus ini? So saya membawa yang ini kepada 6 bahagian yang perlu kita meneliti, tapi tidak mencukupi masa untuk menerangkannya. Tapi saya hanya memberi intinya. Anda tulis dan Anda boleh mengaji ataupun Anda boleh melakukan Bible study bila Anda semua bergabung bersama-sama. Poinnya saya beri ya. Apa yang terjadi dalam kelompok kecil Yesus? Yang pertama, pengajaran, ya, teaching, pengajaran firman. Okey, kita boleh merujuk kepada Alkitab, tak perlu baca Markus pasal 4 ayat 10 dan 11. Okey. Yang kedua, A, itu yang B. Okey, yang kedua B, teladan. Okey, diajar di sana teladan, meneladani. Ya, itu penting. Di mana ia boleh kita baca di Yohanes pasal 13 ayat 14 dan 15. Okey, yang ketiga C. Ya. Kita belajar Yesus ajar di sana kepada murid-muridnya doa syafaat. Amin. Doa untuk orang, ya. Untuk kesembuhan orang, untuk keperluan orang, doa syafaat. Di Lukas pasal 22 ayat 31 dan 32. Yang keempat, kalau kita membaca apalagi yang Tuhan ajar di dalam kelompok kecil tersebut adalah latihan melayani. Tuhan ajar kepada mereka. Kita boleh mengambil perkara ini semua adalah penting. Latihan melayani ini dikatakan di Markus, ya. Markus pasal 6 ayat 7. Dan yang kelima, perhatian dan bimbingan daripada Tuhan. Amin, Tuhan Yesus. Ya. Ini berlaku di dalam kelompok kecil tersebut. Ya. Boleh kita lihat di pasal di Yohanes pasal 21 ayat 17. Dan yang terakhir adalah penting sekali, yaitu teguran. Ya, bila salah, bila melakukan apa-apa kesilapan, Yesus tegur. Ya, dia tegur bukan hanya untuk marah, dia juga memberi bimbingan juga. Teguran kita boleh lihat di Lukas pasal 9 ayat 55 hingga 56. Ya. Apakah itu maksud pemuritan? Pemuritan itu adalah perjumpaan dengan Kristus yang mengubahkan hidupnya. Amin. Itu penting. Right? Dan juga ada, kita boleh baca sebelum menutupi, yaitu di 2 Timotius. Ya, di 2 Timotius pasal 3 ayat 10 dan 11. Saya membacanya. Okey. Ini dia berikan Paulus berkata kepada Timotius, ya. Dia berkata dengan begitu untuk imannya bertumbuh, ya. So dia mengatakan begitu, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Amin. So ini menjadi satu contoh, kita harus juga mengikuti begini. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ya. So ini menjadi satu perkara yang perlu kita mengambil tahu lebih mendalam. Ya. So ada juga ayat-ayat lain yang saya perlu sampaikan, tetapi saya rasa tidak mencukupi waktu untuk kita bahas segala sesuatu, ya. So saya menghabiskan di sini buat sementara khotbah dan mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Bapa.
yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus, yang Maha Hadir pada segala waktu. Terima kasih untuk firman-Mu, Bapa. Terima kasih untuk segala penerangan. Saya tidak mendapat lakukan dengan seorang diri, tetapi Tuhanlah yang menolong segala sesuatu. Kami percaya Tuhan, apa yang kami mendengar hari ini, apa yang kami sudah mempelajari pada waktu ini, Bapa, kami ingin melakukannya. Ajarkanlah kami Tuhan untuk menjadi setia, tulus, ikhlas. Yang penting sekali takut akan Tuhan. Bapa, berikanlah kami penerangan, berikanlah kami penjelasan pada waktu-waktu kami perlukan. Berikanlah Tuhan untuk memahami segala sesuatu dan untuk melakukannya dengan taat setia. Bapa, hari ini terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menolong dan berdiri di pihak kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Surbakti dan Ibu, serta setiap hamba yang hadir di online meeting ini. Terima kasih Bapak untuk setiap orang. Saya berdoa setiap orang menerima segala apa yang telah mereka mengusahakan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.